Om Swastiastu, Sampurasun. Sobat Kelana, pada video ini kita akan mengunjungi pura terbesar di Pulau Jawa yang berada di lereng Gunung Salak, yaitu Parahyangan Agung Jagatkarta, dan menapak tilas perjalanan kerajaan Sunda, salah satu kerajaan besar di Tatar Pasundan. Bogor, sebuah wilayah penyangga ibu kota di sebelah selatan ini, memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Kawasan Bogor juga dikenal sebagai salah satu daerah yang menjadi saksi sejarah penyebaran Hindu Dharma di Tatar Sunda. Hal tersebut diperkuat dengan adanya berbagai kisah dan bukti sejarah mengenai kejayaan kerajaan Hindu di wilayah ini. Salah satunya yaitu Kerajaan Sunda. Selain itu, terdapat pula beberapa pusat ibadah bagi umat beragama Hindu yang saat ini turut menghiasi kabupaten yang juga dikenal dengan beragam objek wisata alamnya. Terdapat sebuah pura di Kabupaten Bogor yang layak untuk kita kunjungi, yaitu Parahyangan Agung Jagatkarta yang berada di lereng utara Gunung Salak. Keberadaan pura ini menjadi destinasi wisata spiritual, bukan hanya bagi umat Hindu, tetapi bagi masyarakat Sunda yang ingin memberikan penghormatan kepada Raja Jaya Dewata Prabu Siliwangi. Sebelum masa kerajaan Sunda, sejak abad ke-5 Masehi di wilayah Bogor, berdiri kerajaan Hindu tertua di Jawa Barat, bahkan Pulau Jawa. Tarumanegara, kerajaan yang membentang dari Sungai Cipamali di Brebes hingga Tulang Bawang di Lampung ini turut mengawali lembaran sejarah peradaban Hindu Nusantara. Sebagai kerajaan yang mengawali keberadaan Hindu Dharma di Pulau Jawa, Kerajaan Tarumanegara juga dapat dianggap sebagai leluhur dari para penguasa di kerajaan-kerajaan setelahnya, baik di Jawa Barat seperti Sunda Galuh, maupun di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Bali. Di wilayah yang dulunya berdiri Kerajaan Tarumanegara, pada abad ke-11 tersebut nama seorang raja besar Kerajaan Sunda. Maharaja Srijaya Bupati yang bergelar Abhiseka Maharaja Srijaya Bupati Jayamanahen Wisnumurti Samarawijaya Sakala Buana Mandaleswara Nindita Hargawardana Wikramatunggadewa mengeluarkan prasasti Sang Hyang Tapak di daerah Cibadak, Sukabumi. Maharaja Srijaya Bupati merupakan penguasa Sunda yang juga memiliki pertalian darah dua dinasti besar di Nusantara, yaitu dinasti Sailendra dan dinasti Isyana, serta berkerabat dengan penguasa Bali Raja Udayana dari dinasti Warmadewa. Kedudukan kerajaan Sunda yang dianggap sebagai kawitan atau asal-muasal oleh penguasa-penguasa di Jawa Bali membuat kerajaan Sunda tidak tersentuh oleh politik ekspansi yang dilakukan oleh penguasa Singosari dan Majapahit. Kerajaan Sunda tetap menjadi kerajaan independen. Bahkan setelah peristiwa Bubat yang menyebabkan Raja Lingga Buana Wisesa gugur beserta sang putri Dyah Pitaloka Citra Resmi. Gugurnya Raja Lingga Buana Wisesa membuat masyarakat Sunda menyebutnya Prabu Wangi. Sehingga raja-raja Sunda, khususnya raja-raja besar yang memerintah setelahnya, dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi. Salah satu nama raja yang juga dijuluki Prabu Siliwangi ialah Raja Jaya Dewata dengan gelar Abhiseka Sri Baduga Maharaja Sang Ratu Dewata. Pemerintahan Raja Jaya Dewata yang berlangsung selama 39 tahun antara tahun 1482 hingga tahun 1521 membawa kerajaan Sunda kembali pada periode kejayaannya. Sesanti tata tentrem Kertaraharja pada masa pemerintahannya telah membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Sunda. Kitab Sang Hyang Siksa-kanda Karesian menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Berbagai situs peninggalan bersejarah akan kejayaan kerajaan Sunda juga masih dapat kita jumpai ketika berkunjung dan berwisata ke wilayah Bogor, baik di wilayah kota maupun kabupaten. Di wilayah kota, tentu kita sudah sangat mengenal Kebun Raya Bogor. Kebun botani tertua di Asia Tenggara ini dibangun di bekas lokasi hutan Samida yang merupakan hutan konservasi Keraton Pakuan. Naskah pantun Bogor yang berusia sezaman dengan masa pemerintahan Raja Jayadewata menerangkan bahwa sebelum memasuki keraton Sri Bima Punta Narayana Madura Sudadipati Pakuan Pajajaran, terdapat hutan buatan yang disebut Samida. Hutan Samida inilah yang kemudian oleh pemerintah kolonial Belanda dijadikan Kebun Raya Bogor. Selain itu, di pinggiran kota Bogor juga terdapat berbagai situs baik berupa Sanggar Pamujan maupun perkampungan adat seperti Kampung Sindang Barang yang menurut naskah pantun Bogor dulunya merupakan perkampungan prajurit Keraton Pakuan. Naskah pantun Bogor juga menyebutkan adanya Sanggar Pamujan di Bukit Ageng atau yang sekarang dikenal dengan Gunung Gede. Naskah Bujangga Manik juga menyebutkan adanya Sanggar Pamujan di Bukit Ageng di sebelah timur Keraton Pakuan. Keberadaan perkampungan prajurit Keraton Pakuan di wilayah Sindang Barang memperkuat asumsi bahwa di sebelah selatan Keraton Pakuan merupakan tempat pendidikan dan pelatihan terkemuka sehingga sering dikunjungi oleh raja. Bahkan di perbukitan lereng Gunung Salak, di kawasan Taman Sari, terdapat tempat laku Tapabrata Sang Raja. Di tempat laku Tapabrata inilah berdiri Pelinggi dan juga candi sebagai penghormatan kepada Raja Jayadewata leluhur masyarakat Sunda. Pelinggi dan candi ini berada dalam Komplek Parahyangan Agung Jagatkarta Taman Sari. Parahyangan Agung Jagatkarta merupakan pusat peribadatan bagi umat Hindu yang terbesar di wilayah Bogor, bahkan di Pulau Jawa. Selain itu, keberadaan Pelinggi dan petilasan Raja Jayadewata atau Prabu Siliwangi membuat Komplek Parahyangan ini juga kerap didatangi oleh masyarakat Sunda yang masih menghormati Prabu Siliwangi. Parahyangan Agung Jagatkarta terletak di Desa Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Pura yang juga menjadi salah satu tujuan wisata spiritual ini berjarak sekitar 13 km ke arah selatan dari pusat kota Bogor. Untuk sampai di lokasi komplek pura, kita harus melintasi jalanan yang cukup terjal dari jalan utama selama kurang lebih sekitar 20 menit hingga setengah jam. Pesona alam di sekitar perjalanan ini mampu mengobati sulitnya medan yang harus kita lalui. Berbagai bangunan serta ornamen indah pada areal komplek pura menjadi suguhan yang menarik. Ketika memasuki areal komplek pura, kita akan dimanjakan dengan pemandangan berupa beberapa jenis bangunan pura dengan ornamen yang khas serta sambutan dari anjing-anjing sekitar pura yang sangat ramah. Terletak pada sebuah kawasan yang telah dikembangkan menjadi Taman Nasional pada tahun 2003, menjadikan suasana dan panorama alam di sekitar pura ini terlihat begitu indah. Sejauh mata memandang, kita akan disuguhkan dengan pemandangan berupa hamparan dari berbagai jenis vegetasi pepohonan yang tumbuh dengan subur dan rindang mengelilingi areal pura. Selain itu, dengan latar belakang Gunung Salak yang juga tampak begitu indah, semakin menciptakan nuansa alam di kawasan Parahyangan Agung Jagatkarta menjadi begitu mengesankan. Tidak salah bila berbagai pesona alam tersebut mampu mengundang banyak pasang mata untuk datang dan menyaksikan keindahannya.
Parahyangan Agung Jagatkarta pada awalnya dibangun sebagai salah satu bentuk penghormatan yang dilakukan oleh umat Hindu kepada Prabu Siliwangi, penguasa kerajaan Sunda, kerajaan Hindu terakhir di Tatar Sunda bersamaan dengan kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Pembangunan kompleks pura sendiri dimulai sejak tahun 1995 di atas lahan dengan luas sekitar 2,5 hektar. Proses pembangunan pura memakan waktu hingga 10 tahun. Selama proses pembangunan, nama yang disematkan kepada pura adalah Penataran Agung Jagatkarta. Barulah pada tahun 2005, pura ini diresmikan berdiri dengan nama Parahyangan Agung Jagatkarta. Nama tersebut mengandung makna filosofi yang dalam tentang penciptaan alam semesta. Nama Jagatkarta diambil dari gelar Ida Sang Hyang Widiwasa ketika menciptakan alam semesta serta menurunkan ajaran Sang Hyang Caturweda. Meski secara filosofi pemberian nama pura tersebut dikaitkan dengan penciptaan alam semesta, secara etimologi nama Parahyangan Agung Jagatkarta juga mengandung makna yang sangat dalam. Parahyangan mengandung makna tempat bersemayamnya Ida Sang Hyang Widiwasa, sedangkan Agung mempunyai arti besar atau mulia. Sementara Jagat berarti bumi dan Karta berarti lahir. Dilengkapi dengan nama Taman Sari yang diambil dari nama lokasi pura tersebut didirikan, yaitu di Kecamatan Taman Sari, Bogor, tepatnya di kawasan hening dan sejuk di kaki Gunung Salak. Sehingga secara harfiah, nama Pura Parahyangan Agung Jagatkarta Taman Sari mengandung arti sebagai pura yang berlokasi di tempat yang indah untuk memuliakan Tuhan Yang Maha Agung. Di samping itu, penamaan Jagatkarta juga dilandasi filosofi bahwa Bogor maupun Jawa Barat pada umumnya merupakan pintu masuk ajaran Weda di Pulau Jawa. Dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan hingga ke Bali. Diresmikannya pura yang difungsikan sebagai tempat ibadah umat Hindu ditandai dengan upacara Ngentek Linggi. Rangkaian upacara tersebut dilaksanakan pada Purnama Karo, Sukrapon Kulantir pada tanggal 18 Agustus 2005. Kemudian dilanjutkan dengan puncak upacara Ngentek Linggi yang diadakan pada tanggal 19 September 2005. Dengan status Pura Kahyangan Jagat, Parahyangan Agung Jagatkarta Taman Sari Bogor menjadi pura terbesar di Pulau Jawa dan pura terbesar kedua di Indonesia setelah Pura Besakih di Karangasem, Bali. Pemilihan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebagai area untuk membangun pura juga mengacu kepada berbagai kisah sejarah. Menurut penuturan dari pemangku pura, kawasan ini diyakini menjadi salah satu kawasan yang dulu digunakan sebagai tempat laku tapabrata oleh Prabu Siliwangi. Pembangunan kompleks pura ini mengikuti tata aturan pembangunan pura dengan terdapat 3 area pura, yaitu Kanista Mandala, Madhya Mandala, dan Utama Mandala. Kanista Mandala merupakan areal yang paling luar. Di sini terdapat beberapa bangunan dengan balai wantilan sebagai bangunan utama. Untuk menuju area berikutnya atau Madhya Mandala, kita wajib melepas alas kaki. Simpanlah alas kaki di tempat yang sudah disediakan. Area Madhya Mandala dan Utama Mandala hanya diperuntukkan bagi pengunjung yang akan bersembahyang, memberikan penghormatan kepada Prabu Siliwangi, maupun bermeditasi, dan wajib menggunakan pakaian yang sesuai. Area Kanista Mandala dengan Madhya Mandala dipisahkan oleh Candi Bentar dengan sebelumnya kita harus menaiki tangga yang cukup tinggi. Pesona Parahyangan Agung Jagatkarta semakin terlihat ketika kita memasuki area Madhya Mandala dan Utama Mandala.
Terdapat berbagai jenis bangunan serta ornamen indah yang tampak begitu tertata dengan rapi dan menghiasi segala sudut pada bagian dalam dari kompleks pura ini. Memasuki area Madhya Mandala, kita akan melalui Pelinggi Sri Ganesha. Di sini, umat Hindu akan memberikan pemujaan kepada Dewa Ganesha sebagai dewa pengetahuan dan kecerdasan, dewa pelindung, dewa penolak bala atau bencana, serta dewa kebijaksanaan. Pelinggi Dewa Ganesha yang berada tepat setelah Gapura Bentar memiliki filosofi bahwa Dewa Ganesha akan memberikan kelancaran dan menjauhkan segala rintangan pada saat melakukan prosesi persembahyangan. Di area Madhya Mandala juga terdapat Pelinggi Ratu Gede Dalempet Gunung Salak sebagai penjaga kawasan suci ini. Pelinggi ini digunakan sebagai tempat pemujaan Ratu Gede Dalempet sekaligus sebagai permohonan atau pekeling pertama untuk melakukan persembahyangan di pura ini. Setelah melakukan pakeling, pengunjung atau umat yang akan bersembahyang dapat menaruh beban tenan di dua pelinggi di sisi kanan dan kiri tangga utama menuju utama mandala atau langsung menuju utama mandala. Utama Mandala merupakan area paling atas dan paling suci dari kompleks pura. Area Madhya Mandala dengan Utama Mandala dipisahkan oleh Kori Agung. Terdapat 3 kori di antara Madhya Mandala dan Utama Mandala. Kori di sebelah timur digunakan untuk keranjing atau alur masuk, dan kori di sebelah barat digunakan untuk medal atau alur keluar. Sementara kori utama atau tengah hanya akan dibuka pada perayaan-perayaan tertentu seperti galungan, piodalan atau acara hari jadi pura, puja wali, tawur kesange, atau ketika para pandita dari pura lain datang untuk mengambil air suci dalam rangkaian piodalan di pura mereka. Dari Madhya Mandala sudah terlihat megahnya Kori Agung yang menjadi pembatas menuju Utama Mandala, khususnya pada kori utamanya. Tangga pada kori utama dihiasi oleh ornamen naga bermahkota di sisi kiri dan kanannya. Untuk menuju Utama Mandala, pengunjung atau umat harus menaiki tangga yang cukup curam. Memasuki area Utama Mandala, suasana hening,
sunyi, dan sakral sangat terasa. Di area inilah pengunjung atau umat melakukan persembahyangan utama. Terdapat bangunan khas Bali tinggi menjulang yang dinamakan Padmasana. Padmasana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata Padma yang berarti teratai dan asana yang berarti sikap duduk. Bagi umat Hindu, Padmasana merupakan simbol singgasana Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Di sebelah timur Padmasana terdapat Candi Petilasan Prabu Siliwangi. Di depan candi inilah biasanya masyarakat Sunda umum maupun penganut Sunda Wiwitan memberikan penghormatan kepada Raja Jayadewata Prabu Siliwangi. Candi Istana Prabu Siliwangi memiliki arsitektur khas candi-candi di Jawa Barat seperti Candi Cangkuang yang sezaman dengan kompleks percandian Dieng di Jawa Tengah. Di depan candi terdapat dua patung harimau putih dan hitam sebagai simbol pengawal Prabu Siliwangi. Bangunan serta ornamen-ornamen pura semakin tampak begitu indah dengan adanya areal taman hijau yang luas di sekitarnya. Jadi, dapat dipastikan bila kita akan mendapatkan ketenangan dengan bermeditasi sekaligus merasakan perpaduan indahnya alam, arsitektur, dan spiritual di areal Kompleks Parahyangan Agung Jagatkarta.
Udara yang terasa begitu sejuk dan menyegarkan juga menjadi suguhan yang akan menemani aktivitas kita di sini. Selain persembahyangan harian atau rutin, terdapat pula upacara ritual yang menjadi daya tarik kebudayaan yang sangat disayangkan untuk dilewatkan. Di antaranya seperti pergelaran budaya pada Puja Wali yang diselenggarakan setiap purnama ketiga. Pada saat Puja Wali, ratusan bahkan ribuan umat akan hadir untuk mengikuti rangkaian upacara. Pura yang diempon oleh 3 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat ini menyelenggarakan prosesi Puja Wali mulai dari ritual upacara hingga pergelaran budaya. Peserta yang hadir pun bukan hanya terbatas lagi dari warga Jabodetabek, tetapi warga Sunda Wiwitan dari berbagai penjuru Jawa Barat, Semeton Bali, bahkan turis mancanegara pun turut hadir. Silakan bersiap-siap. Tinggi giring Bapak Ibu Pemedet sambil melaksanakan persembahyangan gelombang kedua ngenahang aturan ide Pemedet ring ajeng padmasana terus ngererah benang sami nyaman untuk melaksanakan persembahyangan gelombang kedua. Siaplah.
Keberadaan Parahyangan Agung Jagatkarta Taman Sari memberikan warna tersendiri bagi kota dan Kabupaten Bogor. Wisata spiritual yang mengingatkan kembali bahwa Bogor sebagai tatapakan Pajajaran dan dianggap sebagai pintu masuk Hindu Dharma di Tatar Sunda, Bumi Jawa, hingga Bali Dwipa. Namun mengingat kawasan Pura Parahyangan Agung Jagatkarta adalah tempat ibadah dan merupakan area suci, maka patuhi aturan ketika memasuki kompleks pura. Dinu kiwari ngancik nu bihari, sejak ayeuna sampeureun jaga. Sekian perjalanan suara Kelana kali ini di Parahyangan Agung Jagatkarta Taman Sari, Bogor. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share sebanyak-banyaknya ya. Tetap sehat, tetap semangat supaya kita bisa terus berkelana. Karena ada makna di balik kelana, ada kisah di balik jelajah.